Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita pada hari ini masuk di pembelajaran PPKN di bab 1. Kita akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Setelah sebelumnya di kelas 7 kalian sudah dikenalkan bagaimana perumusan dasar negara Pancasila. Kemudian dilanjutkan ke kelas 8, mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pada materi kali ini kita akan bersama-sama memahami penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dimulai dari masa yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan. Ini merupakan awal di mana bangsa kita merdeka. Di situ ada beberapa penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Itu tepatnya terjadi pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Musso dengan tujuan utamanya. Pemberontakan tersebut adalah dalam rangka untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang jelas-jelas akan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Itu yang pertama, PPKI, pemberontakan PPKI Madiun. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Itu terjadi sekitar tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin langsung oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan utamanya pemberontakan ini adalah dalam rangka untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan NII. Jelas tujuan utamanya juga akan mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam. Itu pemberontakan yang kedua. Kemudian masih pada masa awal kemerdekaan, pemberontakan yang ketiga yaitu adalah Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin langsung oleh Christian Robert Stefan Somokil, dan tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemberontakan Republik Maluku Selatan ini tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk membentuk negara sendiri. Kemudian yang keempat, penyimpangan yang terjadi terhadap nilai-nilai Pancasila itu adalah PRRI dan Permesta. Itu terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi sekitar tahun 1957 sampai 1958. Pimpinannya adalah Syarifuddin Prawiranegara dan Van Samuel. Itu tujuan utamanya dalam rangka untuk mengoreksi terhadap jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno, karena dianggap pemerintahan yang berjalan itu sudah tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, banyak menyengsarakan rakyat dan seterusnya, sehingga muncullah PRRI dan Permesta. Kemudian di awal kemerdekaan juga ada yang terjadi Angkatan Perang Ratu Adil. Ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1948 yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Jadi dulu negara kita pernah dirubah bentuk negara dari negara kesatuan dirubah ke negara yang bentuknya serikat,
yaitu yang dikenal dengan Republik Indonesia Serikat, yang di dalamnya ada berbagai banyak negara-negara kecil. Salah satunya ada negara Madura yang pada waktu itu juga dijadikan negara tersendiri. Kemudian yang keenam itu ada perubahan bentuk negara dari RIS menjadi negara NKRI. Jadi ada perubahan bentuk negara yang semulanya RIS kemudian mau dikembalikan lagi ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal pada waktu itu masih berlaku konstitusi atau dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Itulah 6 hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila di awal kemerdekaan bangsa Indonesia atau negara kita. Selanjutnya kita masuk pada masa Orde Lama. Di masa Orde Lama ini sering disebut dengan sebutan konsep demokrasi terpimpin. Kenapa bisa demikian? Karena yang pertama, Soekarno itu ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Jadi segala keputusan itu berada di bawah kendali Presiden Soekarno. Dan ini penetapan presiden sebagai presiden seumur hidup itu sebetulnya sangat bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian ada peristiwa pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Itu pun juga bertentangan dengan dasar negara. Kenapa? Karena DPR itu merupakan perwakilan rakyat yang itu memegang aspirasi langsung dari rakyat. Dan pemilu 1955 ini merupakan pemilu pertama Indonesia yang disebut sebagai pemilu paling demokratis pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, Presiden membentuk MPRS, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian yang keempat, ini merupakan peristiwa besar, peristiwa yang sangat bersejarah dan sampai sekarang itu dikenal dengan sebutan G30 SPKI yang dipimpin langsung oleh D.N. Aidit. Peristiwa ini memakan beberapa atau ada beberapa korban yang itu semuanya adalah pahlawan-pahlawan nasional yang jasanya sangat luar biasa terhadap Indonesia. Salah satunya adalah ada Jenderal Ahmad Yani dan yang lain-lain itu merupakan imbas dari peristiwa G30 SPKI yang dipimpin langsung oleh D.N. Aidit. Tujuannya itu sama, yaitu Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat pada negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Jelas bahwa tujuan utama dari pemberontakan PKI atau G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 ini, itu tujuannya salah satunya adalah mengganti dasar negara Pancasila menjadi paham komunis. Itu juga sangat bertentangan dengan dasar negara kita. Itulah beberapa yang di masa Orde Lama. Kemudian kita pindah ke masa Orde Baru. Setelah peristiwa 1965, yaitu peristiwa G30 SPKI, kemudian berlanjut pada waktu itu Presiden Soekarno memberikan super semar pada Jenderal Soeharto, maka kemudian beralih ke pemimpinan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Di awal pemerintahan Orde Baru sebetulnya ingin mengembalikan semua tatanan pemerintahan itu memegang teguh pada atau berpegangan teguh pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya kemudian ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
di mana salah satunya lembaga kepresidenan itu kemudian mengontrol semua negara lembaga negara lain. Misalnya DPR, MPR, kemudian MA dan seterusnya. Itu semuanya berada di bawah kontrol lembaga kepresidenan. Padahal DPR, MPR, kemudian Mahkamah Agung dan seterusnya itu kan harusnya independen sebagai satu lembaga negara yang tidak bisa yang tidak kemudian bisa dikontrol oleh satu kelembagaan yang bisa nanti membuat lembaga itu tidak independen. Itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, pada masa Orde Baru, penyimpangan yang terjadi adalah kebebasan berpolitik itu dibatasi. Yang awalnya pemilu 1955 itu partai sekitar ada 48, itu kemudian semuanya dibatasi dan hanya 3 partai saja yang ada pada waktu itu, yaitu ada partai P3, ada Golkar dan PDI. Itu bertentangannya di mana? Itu sangat bertentangan dengan kebebasan dalam berpolitik. Itu sangat jelas ketika dibatasi itu bertentangan dengan dasar negara, bahwa dasar negara kita itu membebaskan semua warga negaranya punya hak untuk berpolitik dan lain seterusnya. Kemudian yang ketiga itu kebebasan pers dan kebebasan berpendapat itu sangat juga dibatasi. Media-media pada masa Orde Baru itu tidak bisa memberitakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa? Karena kalau pemberitaan itu tidak mendukung terhadap kinerja pemerintah atau program pemerintah, itu bisa kemudian media tersebut hak siarnya bisa kemudian diambil atau hak siarnya kemudian di blacklist. Kemudian pun juga dengan orang-orang yang kritis terhadap jalannya pemerintahan pada waktu itu biasanya mereka akan mendapatkan ancaman dan juga bisa kemudian hilang setelah mereka mengkritik kebijakan pemerintah. Itu sangat jelas sekali pelanggaran-pelanggaran tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara yang terakhir, munculnya peristiwa pelanggaran HAM. Jadi pembunuhan tanpa diadili sebelumnya, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang sangat merusak terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu terjadi pada masa-masa Orde Baru. Kemudian setelah masa Orde Baru, ketika turunnya Soeharto, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998, maka masa itu berganti ke masa reformasi sampai sekarang. Di satu sisi, masa reformasi sampai sekarang itu kebebasan masyarakat itu semuanya terbuka dan itu dijamin oleh undang-undang. Namun di sisi lain, kebebasan itu justru berdampak negatif dan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yang terjadi pada era-era sekarang ini adalah pergaulan bebas. Itu jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua adalah berita hoax atau berita yang tidak benar dengan berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Itu juga salah satu imbas dari dampak negatif kebebasan yang serba bebas atau tanpa batas. Kemudian ada peredaran narkoba dan minuman keras, itu juga tidak melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Dan yang berikutnya adalah budaya hedonis. Budaya hedonis itu sukanya ingin bersenang-senang. Itu yang melanda di generasi bangsa Indonesia sekarang dan itu sangat merusak untuk masa depan mereka.
Kemudian yang kedua adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Ini contoh yang kita bisa lihat adalah tawuran antar pelajar. Jadi kalian bisa memahami bahwa tawuran antar pelajar itu merupakan salah satu perbuatan negatif yang manfaatnya tidak ada, hanya sekedar mengedepankan emosi, gagah-gagahan, dan itu semua akan merusak pola pikir seorang pelajar yang seharusnya belajar dengan rajin, tekun, berakhlak yang baik, kemudian memberikan contoh yang positif, justru malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Kemudian yang berikutnya adalah konflik antar pelajar, antar warga maksudnya. Itu pun juga salah satu imbas dari rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi, sehingga semua itu merupakan akses dari menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Terima kasih, itulah beberapa penerapan Pancasila dari masa ke masa yang di dalamnya terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang kalian bisa perhatikan di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.